Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Juli 2026. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Tower, terus Page of Wands, 4 tongkat, The Emperor, 8 cawan, 4 koin, 3 pedang, Queen of Wands, dan kartu The Hermit ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Tower nih. Oke, jadi ceritanya Aries sekitar bulan Juni yang lalu ya. Beberapa dari kalian mungkin ada yang pernah mengalami semacam perubahan pikiran ya dalam kehidupan kalian. Mungkin sudut pandangmu terhadap seseorang tiba-tiba mungkin agak berubah misalnya ya. Mungkin pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah dan lain-lain. Jadi intinya ada semacam perubahan pikiran yang pernah kamu alami dalam kehidupan kalian sekitar bulan Juni, dan semuanya itu perlu dibicarakan dengan orang-orang terdekat. Jadi silakan diskusi dengan mereka sebelum mengambil keputusan penting di sini ya, The Tower. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Page of Wands. Jadi sepertinya sekitar bulan Juni memang hatimu pernah merasa terinspirasi, ada semangat baru gitu, semangat baru untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mengejar impian dan target masing-masing intinya ya. Dan lihat di bawahnya kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi. Jadi sekitar bulan Juni ada upaya juga untuk terus membangun fondasi dalam kehidupanmu agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya. Misalnya mungkin ada yang pernah mencoba membangun fondasi dalam keluarga, fondasi dalam karir, dalam bisnis, fondasi dalam sebuah hubungan cinta, dan lain-lain. Ini sudah terjadi Aries sekitar bulan Juni yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Nah, di sini ada kartu The Emperor, 8 cawan, dan 4 koin. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli, pikiranmu akan mencoba untuk mengatur ulang ataupun mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk mengatur keluarga, mengatur ulang kondisi keuangan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang mesti diatur kembali nantinya ya, di Emperor. Di tengah-tengah lihat ada kartu 8 cawan. Jadi sepertinya untuk bulan Juli, pikiranmu masih memikirkan masa depanmu sendiri gitu. Mungkin lagi mencoba juga untuk mengatur ulang rencana masa depanmu di Emperor dan 8 cawan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang masa depanmu, rencana masa depanmu gitu ya, sebelum bergerak maju ke depan nantinya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli ada yang masih menantikan berita penting di sini. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, kabar mengenai keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain. Jadi coba untuk selalu bersabar bagi kamu yang lagi menantikan berita penting ya sekitar bulan Juli. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang, mungkin akan terjadi 2 bulan ya setelah bulan Juli tentunya. Oke, di sini ada kartu 3 pedang, Queen of Wands, dan The Hermit. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius, ataupun dengan bintang Virgo ya. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan, pikiranmu akan mencoba untuk menyelesaikan sumber kekecewaan nih yang pernah kamu alami selama ini Aries. Ya, jadi kira-kira masalah apa yang perlu dihadapi dan diselesaikan selama 2 bulan ke depan ya. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya. Dan lihat di bawahnya ada kartu si Ratu Tongkat. Jadi memang ada semangat tinggi juga, motivasi luar biasa untuk mengejar ambisi dan target masing-masing. Jadi kira-kira apa ambisimu selama 2 bulan ke depan. Dan terakhir, di bawahnya ada kartu The Hermit. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ada sesuatu hal juga yang perlu untuk dipikirkan secara mendalam nantinya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengatur ulang langkah dan strategimu sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya, The Hermit. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu dua pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Juni memang ada yang pernah mengalami semacam perubahan pikiran tadi kan, The Tower. Dan semuanya itu telah menimbulkan semacam efek keraguan-raguan dalam dirimu. Ragu-ragu ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, ragu-ragu untuk mendekati dia, ragu-ragu ketika mengejar target, dikarenakan ada perubahan pikiran tadi. Jadi silakan diskusi dengan orang-orang terdekat di sini Aries ya, sebelum melangkah maju ke depan. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Hangman yang melambangkan proses penantian. Jadi bisa dikatakan ya sekitar bulan Juni memang ada inspirasi baru tadi, Page of Wands, untuk menantikan kabar berita penting di sini. Jadi kira-kira kabar apa ya, informasi apa yang pernah kamu tunggu, kamu nantikan Aries sekitar bulan Juni ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi coba untuk lebih bersabar, soalnya memang ada yang pernah mengalami bentuk kekurangan di sini. Misalnya mungkin lagi merasa kesepian, pernah merasa kurang terdukung ya ketika ingin membangun fondasi dalam kehidupan kalian tadi, 4 tongkat. Ya, jadi coba untuk lebih bersabar. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Juni yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu Judgment yang melambangkan penilaian dan keputusan. Jadi ceritanya untuk bulan Juli ada upaya untuk mengatur ulang, mengendalikan ulang kehidupanmu tadi di Emperor sambil mengambil keputusan yang terbaik ya. Jadi kira-kira keputusan apa yang perlu ditentukan nantinya ya, Judgment. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi sepertinya memang ada upaya ya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tersebut sambil merencanakan ulang masa depanmu di sini. 8 cawan ya. Jadi kira-kira masa depan apa yang perlu direncanakan ulang nantinya. Oke, nah lihat di bawahnya ada kartu di Empress. Jadi sepertinya memang ada upaya tadi ya untuk menantikan kabar penting, informasi baru sambil terus menjaga kehidupanmu. Ya, jadi kira-kira apa yang mesti dijaga juga di sini. Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga seseorang, mungkin lagi menjaga karir, keuangan sambil menantikan kabar penting nantinya. 4 koin selama bulan Juli. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu Page of Wands. Jadi sepertinya untuk 2 bulan ke depan ya, ada inspirasi baru di sini ya untuk melangkah maju ke depan sambil memperbaiki keadaan tentunya. Apalagi di sebelahnya ada kartu 3 pedang kan. Jadi mungkin hatimu pernah merasa kecewa dan frustasi selama ini dan semuanya itu perlu diselesaikan satu persatu selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Ace of Pentacles. Jadi sepertinya ada semangat tinggi di sini, Queen of Wands. Untuk apa? Untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan. Ya, jadi kira-kira apa ambisimu? Soalnya memang ada motivasi yang sangat besar ya untuk mengejar target tersebut selama 2 bulan yang akan datang. Dan terakhir, di bawahnya ada kartu The Moon yang melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi hati-hati ya, selama 2 bulan ke depan ada sedikit faktor ketidakpastian juga yang masih akan kamu lalui Aries. Dan semuanya itu perlu ditinjau ulang, dipikirkan secara mendalam nantinya, The Hermit. Jadi silakan gunakan waktu untuk meninjau kembali keadaan tersebut sambil mencari kepastian yang kamu perlukan selama 2 bulan yang akan datang. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang optimis ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.